Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Millennial Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Lia Istifhama, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Neng Safira. Sehat, Neng? Sehat dong, ketemu jenengan harus sehat. Ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membincang terkait pay letter. Karena masyarakat ini sangat butuh sekali sosialisasi tentang pay letter, Neng. Kemarin Komisi Fatwa telah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2022 tentang transaksi digital menggunakan sistem pay letter gitu. Nah, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa sebenarnya MUI ini menerima kemajuan teknologi dalam transaksi pinjam meminjam gitu. Namun yang perlu disoroti di sini adalah terkait akadnya. Apakah dalam akad tersebut terkandung riba atau bagaimana? Itu yang perlu kita soroti. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dari sisi perilaku pengguna pay letter nih. Karena kalau kita lihat masyarakat ini sangat tergiur dengan layanan pay letter. Bagaimana tidak bahwa kita bisa memiliki barang yang kita inginkan. Betul. Dengan mudah, tapi bayarnya kemudian hari gitu. Nah, jadi di sisi sekarang bayar carry gitu betul. ya. Nah, ini tapi di sisi lain memicu adanya konsumtif, kemudian pemborosan. Nah, menurut jenengan bagaimana caranya untuk menanggulangi sifat tersebut? Iya, baik, terima kasih Neng Safira. Jadi ketika kita berbicara pay letter atau yang istilah kerennya kan buy now pay later. Jadi memang bayar nanti. Ini kok saya jadi teringat sebuah lagu yang sempat viral ya, Pikir Carry. Nah, memang benar sih, kadang-kala kita sebagai manusia pasti mengutamakan sesuatu yang memberikan kita kemudahan. Dalam hal misalnya nih, kita menghadapi suatu masalah, kita ya udah hadapi dulu pikir carry, dalam artian pikir carry dampak yang negatifnya misalnya. Yang penting jalani dulu misalnya. Itu kan kadang-kala sebuah motivasi diri supaya kita enjoy, menikmati ataupun menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang. Namun hal tersebut tidak berarti berlaku pada setiap aspek kehidupan kita. Salah satunya ketika kita berbicara sebuah budaya konsumerisme. Betul. Oleh sebab itu kita harus sangat terima kasih dong kepada MUI Jawa Timur. Nah, di sini saya juga tidak sedang berbicara sebagai konteks saya merupakan keluarga besar MUI Jawa Timur, tidak sebatas seperti itu. Tapi saya juga sebagai seorang masyarakat, saya seorang ibu, saya bersyukur MUI hadir memberikan pemahaman, memberikan knowledge, memberikan usaha persuasif yang mana sebentar masyarakat jangan asal pilih pay letter itu sesuatu yang happy, yang kamu bisa menikmati hal tersebut dalam hal kebutuhan kamu. Mengapa? Karena kita harus tahu ada istilahnya wants versus needs. Betul. Kita berbicara apa sih keinginan kita untuk hidup ini, apa aja yang kita ingin beli dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan sampai kita berbicara hanyalah kemudahan. Wah, ini bagus nih, ada apa nih, misalnya baju murah mumpung bisa bayarnya carry ya kan, pay-nya letter, udah kita ambil aja sekarang. Tapi nggak sedang kita butuhkan. Nah, tahu-tahu itu ternyata menjadi problem kita di kemudian hari. Contohnya nih, Neng Safira, ketika berbicara pay letter memang bukan hanya kita berbicara itu akan membuat kita bertumpu kepada di mana batas kita berkonsumsi. Itu nanti kita akan bisa lost doll. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui seberapa besar sih bunga, seberapa besar sih tanggungan kita dengan nilai-nilai yang kita beli tadi. Contoh, saya sampai searching juga sebetulnya berapa sih minimal bunga untuk pay letter. Ternyata minimalnya 2,95%. Taruhlah 3% ya kan. 3% itu berlaku bisa dalam waktu 1, 2, 3, 6 hingga 12 bulan. Nah, contoh nih, saya beli sesuatu yang lagi murah, apa itu? Misalnya tas aja deh, tas kain 100.000 rupiah. Dengan bunga 3% maka ketemunya kan bunganya aja cuma 3.000, murah banget ya kan? Berarti cuma 103.000. Tapi sebentar, itu per bulan loh ya. Kemudian karena kita
kena pay letter lagi, kita yang seharusnya membayar 103.000. Wah, ini ada lagi yang bagus nih, apa itu? Baju 200.000, ini mumpung murah ini Mbak Safira. Kita beli lagi, lupa kita punya hutang tadi. Akhirnya kita kena lah namanya denda, ya kan? Dendanya 5% setiap bulan. Otomatis 103.000 kita bertambah menjadi dendanya ini keterlambatan 150 rupiah. Aduh, murah banget ya Mbak Safira, cuma 5.000 rupiah. Oke, tapi kita total dong. 103 per 5.150, totalnya berapa? 108.150 rupiah. Murah? Murah. Oh, murah, masih murah, oke. Ternyata ada lagi, apa itu? Biaya penanganan atau administratifnya 1% per transaksi. Berapa? 1.081. Jika 100.000 tadi murah? Masih murah katanya. Jadi cuman 109.351 rupiah satu item. Ternyata karena kita kegoda lagi baju 200.000, kita akhirnya yang 100.000 beli tas kain tadi utang lagi kita. Baru bayarnya bulan depan, tahu-tahu nambah lagi bunganya, yaitu berapa ya, berarti 10% ya kan, 5% bulan pertama, 5% bulan kedua, berarti 10%, total lah 20.600. Jadilah kita punya hutang yang harus dibayar karena memang kita punya cicilan ya, itu 2.260 ketemu dengan tadi itu 181 kali 2, plus kemudian ada juga yang bunganya 3% kali 2. Nah, totalnya kan berarti bertambah. Itu hanya untuk satu item. Nah, apalagi kalau kemudian kita ketambah lagi item lagi. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Jadi jangan dikira sesuatu hal yang mudah itu harus cepat-cepat kita ambil. Jangan dulu. Tetap kita harus lihat kemampuan kita, seberapa sih itu kita butuhkan. Betul. Nah, seperti itu kan. Wants versus needs itu istilahnya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan harus benar-benar bisa dipilah gini. Betul sekali. Karena namanya orang ya Mbak. Contoh nih, kemarin 17 Agustus ya kan, sudah kita punya tanggungan tas kain, sudah kita punya tanggungan 200.000 untuk baju. Ternyata ada promo 17-an. Apa itu? Bendera buat anak-anak murah meriah, ketambahan lagi. Ada lagi baju baru merah putih, couple untuk keluarga, beli lagi. Nah, udah ketambahan berapa coba? Betul. Nah, kayak gitu. Jadi perlu kita memang membatasi diri sendiri. Memang kalau kita lihat dengan adanya transaksi digital ini kan sangat mudah nih, tinggal klik-klik gitu, tinggal check out barang. Nah, ini gimana agar mengatur kita agar tagihan tadi nggak menumpuk gitu nih? Iya, yang pertama memang kita harus bikin kategori kita, maksudnya kategori keuangan kita. Ini di sini memang saya pernah membuat sebuah tulisan, Ning Safira, istilahnya itu budget. Itu pertama brainstorming, yang kedua unity in financial, yang berikutnya developing a plan, goals dan evaluation. Maksudnya bagaimana brainstorming pikiran kita, seberapa ini kita butuhkan, seberapa walaupun ini murah tapi mengapa harus kita ambil. Itu istilahnya preferensi konsumen kita bagaimana. Kita memilih barang karena apa? Karena murahnya kah, karena promonya kah, atau karena faktor-faktor yang lain misalnya. Yang berikutnya unity in financial, kita cek keuangan kita. Oke, kita pengen beli baju murah, kita pengen beli jam tangan murah dan semuanya. Tapi sebentar, kita punya pendapatan, income kita sehari satu bulan berapa sih? Kita ini mix and match kan ya kan? Antara kita punya uang dengan yang akan kita keluarkan. Kemudian developing a plan, apa itu? Ayo kita pikirkan dong perencanaan kita. Kita ini mau ngapain sih? Oh, ternyata kita ini pengen 17-an dengan happy bersama keluarga. Ya udah, berarti apa caranya? Pengen beli bendera buat anak-anak. Ya udah, bendera aja. Nggak usah beli yang lain-lain lagi. Kita fokus. Jangan salah fokus gitu ya nih. Iya, jangan salah fokus. Seperti saya ini kalau sama Neng Safira udah mulai nggak fokus nih. Karena cantik banget sih ya kan, MUI milenial nih. Kemudian ada lagi goals, tujuan kita. Apa tujuan kita? Oh, kita beli barang karena memang apa tujuannya, seberapa itu fungsinya itu kita harus tahu. Kemudian evaluation, kita evaluasi juga apa yang sudah jadi kebutuhan yang kita kita penuhi. Yang terakhir, take financial freedom, ini paling penting loh. Apa itu? Gimana itu nih? Ya, kita harus memiliki spirit kita itu ingin hidup itu yang merdeka dari segala macam tanggungan, merdeka tanpa harus berpikir saya hari ini dapat uang berapa ya? Aduh kok banyak kemarin ya, aduh kok sekarang nggak dapat uang ya.
kita buang pikiran seperti itu. Caranya bagaimana? Yaitu tadi kita pikirkan wants versus needs. Kalau emang nggak terlalu kita butuhkan, udah skip, nggak usah kita beli apapun itu. Mau yang namanya pay later lagi promo ataupun apa, nggak usah. Kenapa? Nggak usah kasih beban ke hidup kita. Hidup kita kan sudah banyak Sudah beban berat ya. Sudah pahit. Iya, sudah pahit, jangan dibikin pahit ya. Nanti kena denda lagi. Aduh, itu banyak loh korbannya. Iya, makanya kalau misalnya kita nih terpaksa untuk menggunakan pay later, nah apa saja yang harus kita perhatikan? Misalnya jangan sampai terjebak dengan pay letter yang merugikan atau ternyata pay letternya haram gitu nih, itu gimana? Iya, benar sekali. Kalau sudah terlanjur buat kita sebagai konsumen ya sudah, stop. Selesaikan tanggungan, jangan nambah tanggungan lagi. Jangan sampai, istilahnya kan jelas ya, gali lubang tutup lubang. Iya. Kemudian untuk, mohon maaf ya, barangkali ini ada yang melihat untuk jenengan-jenengan di luar sana yang ternyata hidupnya memang, saya sih tidak menyalahkan profesi ya, yang mungkin profesinya memang menjual barang dengan sistem, ayo beli sekarang yuk, bayarnya nanti yuk, buy now pay later. Itu juga kita kan nggak bisa menyalahkan juga, maksudnya ya namanya juga orang yang mungkin persepsinya beda sama kita. Tapi harus diketahui bahwasanya Islam kan jelas, ada sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan tentang penentuan nilai tukar dalam jual beli. Betul. Janganlah kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali seimbang. Nah, itu harus sama. Jadi jangan sampai menjual itu sesuatu yang berbeda. Jangan sampai kamu menjual, misalnya nih, saya ke Neng Safira karena kita sudah berteman baik ya kan. Udah beli aja nih handphone saya kasih separuh harga karena teman baik. Itu jangan juga, kenapa? Ngapain membebani diri kita sendiri ya kan, nanti ujungnya kita sendiri yang gelo, itu jangan. Atau gini, Neng, ini loh handphone, beli ya, tapi bayarnya nanti aja setahun lagi. Setahun lagi lama ya, tapi 2 kali lipat bayarnya. Nah kan, itu juga jangan, karena sama dengan kita memanfaatkan orang. Buat apa sih kita hidup itu kan harus mencari keberkahan ya, jangan hanya mencari asas kemanfaatan, memanfaatkan orang saja. Nah, kemudian satu hal lagi nih, kembali lagi kepada sisi kita sebagai seorang konsumen, karena memang kebetulan nih bukan hanya kita berbicara pay later ya, Neng Safira. Sekarang kan lagi banyak tuh memang pinjaman online. Pinjaman online seperti pinjol maupun pinjaman yang lain, yang mana kadang orang tuh tidak berpikir susahnya nanti, hanya berpikir mudahnya sekarang. Akhirnya terlibat perikatan atau jual beli ataupun pinjam-peminjam yang itu merugikan mereka. Memang saya kebetulan kan juga jalani advokasi hukum, boleh promosi ya. Karena kebetulan juga saya menangani beberapa case sama mereka itu ada loh yang berhutang hanya 49 juta, sudah bayar 10 juta, totalnya berapa? 39 kan? Iya. Mereka lagi menghadapi gugatan mau diambil rumahnya. Rumah dengan rumahnya itu 1 M lebih, 1 miliar lebih. Plus uang 100.000 sebagai bentuk apa ya, semacam konsekuensi dia karena dia dianggap bukan prestasi. Coba bisa dipikirkan 39 juta tapi berapa uang yang harus dia mengembalikan. Dan ada juga tadi case baru soal pinjol, kalau yang ini seseorang hutang, kalau sistem online saya kira hutang tidak akan banyak ya kalau pinjol ya. Mungkin berapa juta lah, kehilangan rumah sampai dijual, karena apa? Dendanya kan berjalan. Iya betul. Iya, kalau pay later ini contoh pay later nih, saya kembali ke pay later. Iya, kalau pay later oke lah, seakan-akan masih sehat ya di pikiran kita, aduh bunga cuma 1 bulan. Tapi ingat, banyak loh pay later lainnya ataupun seperti itu yang mereka dendanya 1 hari. Jadi itu hitungannya per hari gitu. Iya, per hari. Yang tadi saya bilang 49 juta sudah diangsur 10 juta, total 39 juta. Dia terbebani denda per hari jika tidak bisa membayar sesuai dengan tanggal dan minimal pembayaran 245.000 per hari. Kemudian kalau dia di gugatan itu ditambah lagi 100.000 per hari, hanya untuk denda 345.000 per hari. 345.000. Itu fakta. Jadi bos masyarakat tolong jangan mudah tergoda. Iya betul. Nah kemudian jika pay later ini kan biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Nah bagaimana jika digunakan misalnya untuk
untuk modal usaha, contohnya membeli bahan baku, itu apa yang harus kita perhatikan nih? Sebetulnya sih kalau saya lebih prefer ya, lebih menyarankan masyarakat ya ambillah lembaga keuangan yang memang itu sudah sangat-sangat legal. Perbankan itu salah satunya. Ambil saja perbankan yang memang jenengan tahu kantornya di mana, manusia yang menangani ini siapa aja, sudah tahu semuanya. Jadi ketika misalnya mau pinjam modal usaha atau apapun kan ngerti, misalnya oh ini usahaku sudah lancar nih Mbak, mau tak tutup, tahu caranya, tahu di kantor mana, ketemu siapa. Tapi kalau kita secara online, walaupun kita tujuannya bagus memang modal usaha, tapi kita mau lapor, ngeklaim, udah nih saya mau tutup, bingung loh. Iya. Karena memang kebetulan ini pinjol ya, contohnya pinjol, itu dia memang rencana buat usaha. Dia pinjam secara online. Iseng-iseng lah dia minta lah cuma 5 juta. Iseng buat usaha maksudnya dia. Ternyata apa yang terjadi? Klik langsung muncul lah tenornya berapa, maksudnya itu berapa lama apa pembayarannya, bunganya berapa, denda sebagainya berapa, kaget. Iya. Apa yang terjadi? Bingung. Dia mau membatalkan bagaimana? Bingung karena nggak ada kantornya. Tahu-tahu apa ya, karena dia juga nggak berani mempergunakan uang itu karena ini nggak bener nih. Kalau kayak gini namanya bukan saya bikin usaha, ini namanya saya ngasih uang ke orang lain. Kayak kita ATM berjalan ya kan, kayak ATM berjalan orang lain dapat passive income dari kita. Passive income, ya Allah. Coba, jadi akhirnya dia nggak mempergunakan uang ini, tahu-tahu sebulan kemudian dia sudah ditagih secara online, secara pesan WhatsApp dan sebagainya, diteror lah dia ke teman-temannya. Kan berarti memang syarat dan ketentuannya harus kita pelajari betul-betul. Iya, betul sekali. Tapi walaupun begitu saya kok lebih cenderung udah jangan deh. Mending ke lembaga perbankan gitu. Iya, tentunya betul. Sudah terdaftar di OJK. Betul, di OJK kemudian memang jelas kantornya, siapa yang menangani. Contohnya nih misalnya Mbak Safira kerja di salah satu bank, ya harus fokus ke Mbak Safira. Jadi kan Mbak Safira ini orang yang memang bisa apa ya, mendampingi lah. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita pun cuman pesen tapi utang tapi kita nggak tahu dengan siapa kita bisa bertanya. Karena namanya hutang piutang itu kan nggak sekali permasalahan ya. Maksudnya itu kita utang selesai enggak, tapi kan mungkin bulan depan kita ada macetnya kah atau ada apanya, kita punya orang untuk berdiskusi. Terakhir nih. Oke, terakhir. Imbauan nih kepada masyarakat terkait penggunaan pay letter. Terkait pay letter dan mungkin apapun ya yang lain yang bersifat jual beli, karena memang saya juga ini Mbak, kebetulan kemarin bikin konten YouTube, ya kan, tentang jual beli seperti ini. Baik. Jadi begini untuk semua masyarakat, kita harus bersyukur kita terlahir dan kita hidup saat ini sebagai Muslim. Harus bersyukur. Kenapa? Islam agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu menjelaskan begitu banyak hal, bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Salah satunya mengenai perikatan jual beli atau at-tijarah, ada beberapa syarat yang Islam sudah menjelaskan. Ini penting buat kita ketahui. Yang pertama harus jelas orang yang berakad, kita sebagai penjual, siapa menjadi pembeli itu harus jelas semuanya, sama-sama tahu satu sama lain. Jangan sampai hanya taunya virtual. Kemudian yang kedua, ketahuilah ada istilahnya sikhot ataupun ijab kabul. Ijab kabulnya harus jelas. Penjual mengatakan saya jual kepadamu, pembeli mengatakan oke, saya sepakat, saya beli. Yang berikutnya sepakat ini harus jelas, ada barang otomatis. Yang berikutnya nilai tukarnya harus jelas. Semuanya dipenuhi 4 syarat ini. Terutama tadi itu bahasa apa ya istilahnya itu antara dimingkum kerelaan tadi. Saya jual kepadamu, oke saya beli. Itu pastikan benar-benar kita rela, kita ngerti ini barang yang kita jual harganya sesuai apa tidak, benar apa tidak barang ini dan sebagainya. Bahkan bila perlu kita harus tahu kalau ada kerusakan, ada garansi enggak, ada jaminan atau bagaimana. Itu sangat penting. Jangan sampai kita hanya berbicara mana yang mudah sekarang tapi sulit kemudian, naudzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Neng Lia. Diskusi yang luar biasa sekali hari ini. Jadi dalam penggunaan pay letter atau peralatan jual beli yang lain, kita harus benar-benar mengetahui syarat dan ketentuannya. Kemudian apakah ini sesuai dengan landasan syar'i begitu ya Neng. Baik,
Terima kasih Neng Terima Lia atas kasih, Neng waktunya. Safira. Akhirnya kita bisa berdiskusi hari ini. Alhamdulillah. Iya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.